Jumpa lagi dengan Retantio Wardoyo dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan menyampaikan topik tentang waktu komputasi dari struktur algoritma dasar, yaitu sekuensial, pencabangan, dan loop atau kalang. Oke, jadi sekuensial itu asumsinya sebenarnya begini. Kalau kita mempunyai statement S1, S2, S3, di mana S1, S2 itu sendiri bisa pencabangan, bisa looping, ya, bisa prosedur, ya. Tetapi bahwa itu ada sebuah statement. Kemudian masing-masing mempunyai waktu komputasi T1, T2, T3, maka waktu komputasi totalnya itu adalah T1 plus T2 plus T3 dan seterusnya. Jadi di waktu komputasinya itu dijumlahkan gitu ya. Jadi kalau kita punya misalkan X kemudian Y sama dengan X plus X kuadrat, ya. Kemudian X-nya sama dengan X plus Y kalikan X, gitu. Atau X pangkat Y misalkan, atau Y pangkat X, gitu. Kemudian kita menghitung Y sama dengan sinus X, lalu right X, Y. Nah, jadi kalau kita punya pencabangan ini, seperti tadi kita tahu bahwa ini adalah satu, ya. Ini juga satu karena ada satu operator. Kemudian ini dua karena ada dua operator. Kemudian karena ini fungsi yang reserve, gitu ya, kita anggap sebagai satu. Kemudian right ini juga satu. Jadi waktu komputasi totalnya ya, jadi 4 sama dengan 6. Jadi waktu komputasinya itu 6. Ini kalau kemudian misalkan nah ini nanti bisa if, bisa loop dan seterusnya, ya. Jadi nanti setelah kita membicarakan tuh. Lalu yang berikutnya adalah pencabangan, ya. Berikutnya adalah pencabangan, ya. Jadi kalau kita mempunyai statement if K dan S1 else S2, ya. Jadi nah ini nanti akan tergantung pada kondisinya, ya. Jadi kita mempunyai if, kemudian ini kondisi, ya. Kemudian then besar semua. Then kemudian di sini statement S1, lalu else statement S2. Nah, di sini misalkan waktu komputasi kondisi itu adalah TK. Kemudian waktu waktu komputasi ini, kemudian S1 itu adalah T1 dan S2 itu adalah T2. Sekali lagi S1 dan S2 itu bisa merupakan kumpulan dari statement, gitu ya. Tapi ini kita sudah menghitung. Nah, sekarang kalau kondisinya itu tergantung pada input, ya, dan nanti
nanti bisa jadi kondisi itu bisa tergantung pada input atau ya memang tergantung variabel lain ya, bisa juga tergantung variabel lain. Artinya input untuk komputasi, input untuk komputasi. Jadi kondisi dalam if itu bisa tergantung pada input untuk komputasi atau tergantung pada variabel lain yang tidak tergantung pada komputasi. Nah, kalau kondisi itu tergantung input untuk komputasi, ya, jadi ini kondisi 1, ya, ini kondisi 2. Nah, kalau kita kondisi 1, maka tergantung dari kondisinya gitu ya. Kalau kondisinya true berarti jadi waktu komputasinya yang jelas itu adalah TK. TK kemudian ditambah dengan ya, T1 jika kondisi true lalu sama dengan T2 jika kondisi false. Jika kondisi false. Jadi misalkan begini. If n sama dengan 0, then f sama dengan 1, else, ya. Kemudian f sama dengan n kali f n-1. Nah, di sini kondisinya itu tergantung pada n-nya itu input, gitu. Ya. Jadi n-nya itu input. Jadi waktu komputasinya ini waktu komputasinya kan 1, ini perbandingan. Ya. Kemudian ini 1, lalu katakanlah ini satu fungsi tn gitu ya. Maka kita akan mulai kalau n-nya sama dengan 0, ya, itu berarti true, maka waktu komputasinya adalah 1 yang dari n sama dengan 0 ditambah dengan 1 untuk yang f sama dengan 1, jadi sama dengan 2. Lalu kalau n-nya lebih besar daripada 0, maka ini akan 1, jadi ini tetap terbaca gitu ya. N sama dengan 0 tetap terbaca, tapi nilainya false. Nah, kalau false berarti yang ini, jadi 1 plus Tn. Gitu. Ya, Tn itu untuk yang apa namanya, Tn itu yang F sama dengan N kali F N-1. Nanti kita hitung Tn-nya itu berapa. Ya, jadi oleh karena itu ini bisa kita tuliskan ini dalam waktu untuk komputasinya itu. Ya. Jadi waktu komputasinya jadi waktu komputasi dari itu adalah dia sama dengan 2 kalau n-nya sama dengan 0 dan 1 plus Tn ya, untuk n lebih besar daripada 0. Ini kalau bergantung pada ini. Tapi kalau tidak tergantung pada input yang untuk komputasi, ya, kondisi 2, ya. Misalkan saya punya read
X gitu, lalu if ya, kalau tidak bergantung pada kondisi 2 itu, maka waktu komputasinya adalah, karena kita menggunakan worst case, maka waktu komputasinya adalah TK ditambah dengan maksimum dari T1, T2. Ya. Jadi kalau itu tidak bergantung pada ini, maka kita ambil yang paling lama gitu ya, justru yang paling lama gitu. Jadi kalau misalnya kita punya read X gitu, kemudian if X lebih besar 0, then misalkan Y sama dengan X minus 1, lalu else Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 1, atau misalkan di sini absolut X ditambah dengan dikurangi 1. Oke. Nah, ini kita lihat bahwa ini 1 ya, tapi ini 2 karena ada fungsi. Ini 1 lalu ada 1 operator. Berarti ini 2. Nah, jadi ini 1 gitu ya. Nah, kemudian X lebih besar 0 ini juga 1. Jadi dengan demikian waktu komputasinya itu adalah 1, yaitu untuk read X, ya. Kemudian ditambah dengan 1 untuk X lebih besar daripada 0, dan ditambah dengan, jadi ini untuk yang kondisi, lalu ditambah dengan maksimum dari 1 dan 2, jadi sama dengan 4. Jadi tidak diambil yang ini, karena kalau diambil yang ini ternyata kemudian ini, maka menjadi tidak lagi maksimal gitu ya, karena nanti artinya tidak menggambarkan yang sebenarnya bahwa ada kemungkinan terjadi sama dengan 2 gitu. Itu untuk apa namanya, pencabangan gitu. Lalu yang berikutnya ya, nanti kita buat contoh yang lebih lengkap, yaitu loop. Ya. Nah, sementara ini loop yang kita gunakan adalah loop mempunyai kontrol yang pasti. Kita tahu bahwa loop itu ada 3 loop ya, 3 jenis loop. Ya. Jadi ada 3 jenis loop, ya. Loop atau palang. Yang pertama adalah while. While itu berarti kalau saya gambarkan dengan menggunakan flowchart gitu. Ini yes, kemudian ini kondisi. Kemudian ini statement S, lalu perubahan kondisi, perubahan variabel kondisi, kemudian ini kita kembali lagi ke sini. Ini kalau tidak, maka ini akan, kalau ini S1, ini S2. Ini yang while, ya. Oh, Mbak, sorry. Nah, ini tidak perlu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah repeat. Ya. Repeat ini mengerjakan S1 setelah statement,
kemudian ini kondisi. Kalau ini false, ya, ini yes, maka ini akan ke sini. Kalau true, kalau tidak, terbalik. Kalau ini, ya ini tidak, ini ya. Kalau ya ini S2. Lalu yang ketiga itu adalah for. For itu dimulai dengan variabel ini variabel indeks ya, kita tulis aja indeks. Indeks ini diisi dengan awal, kemudian apakah indeks diisi sama dengan akhir. Kalau itu yes, ini statement. Kemudian indeks itu diisi dengan indeks plus kenaikan atau perubahan atau kenaikan, sini kenaikan. Nah, tergantung pada ini sih. Kalau ini lebih besar berarti nanti ini turun, tapi kalau lebih kecil maka ini naik. Jadi tergantung ini. Ya. Jadi kalau ini lebih kecil maka kenaikan, kalau ini lebih besar maka ini jadi penurunan. Gitu. Kemudian baru kita sini. Ya. Jadi yes, kalau tidak maka ini akan S2. Nah, ini ketiga jenis loop yang kita punya. Nah, sementara ini kita berbicara menggunakan for, menggunakan for loop karena kalau ini kondisinya itu jadi kondisinya itu menjadi tidak tentu gitu ya. Jadi misalnya saya misalkan saya punya read x gitu ya, while x lebih besar sama dengan 0, ya ini apa gitu statement, kemudian di sini read x gitu. Nah ini kan tidak jelas kapan akan berhentinya gitu. Likewise itu kalau kita menggunakan repeat. Jadi ini ada statement. Kemudian di sini read x. Ya. X-nya lebih kecil 0. Nah ini juga tidak tahu berhentinya. Ya, tergantung X-nya itu terbacanya kapan dia berhenti menjadi lebih kecil 0 gitu ya. Jadi ini sehingga apa, while ini ya nanti ada beberapa kasus tertentu di mana while itu bisa kita hitung gitu, yang sebenarnya nanti akan hampir sama dengan for gitu. Jadi while itu bisa menjadi for kalau di sini ada perubahannya itu perubahannya itu tertentu gitu ya. Nah, sekarang jadi kita sekarang pada yang for loop aja gitu ya. Jadi kita menggunakan for loop ya. Oke. Kita menggunakan for loop di yang pertama itu adalah kita mencoba kenaikannya itu sama dengan 1 aja dulu ya. Jadi yang sederhana dulu, indeks itu kita isi dengan 1, lalu indeks lebih kecil sama dengan n. Ya. Kalau di sini ada
S1, di mana ini tergantung pada dengan waktu komputasinya, ya. Waktu komputasinya itu adalah TS1 itu bergantung pada indeks. Bergantung itu bisa saja konstante, tidak bergantung. Tergantung berapa nilai indeksnya waktu komputasinya, bukan fungsinya gitu. Kemudian di sini indeks plus 1. Nah ini kemudian yang akan ke atas. Nah ini kalau n-nya itu input gitu ya, atau sebenarnya nggak perlu input ya. Indeksnya sama dengan let's say maksimum. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa di sini waktu komputasinya 1, ya. Yang ini juga 1. Nah, ini akan bergantung kalau ya mungkin saya masih awal dan akhir aja nggak apa-apa. Awal dan akhir. Nah, kalau awal lebih kecil akhir, ya, oh ya ini keluar ini S2. Ini T S2. Nah, kalau kalau awal itu lebih besar daripada akhir, maka waktu komputasinya itu adalah 1 ditambah dengan 1 ini, dia langsung false. Ya. Tambah 1, ya, lalu ditambah dengan TS2. Ya. Itu kalau awal lebih kecil, lebih besar daripada akhir. Nah, kalau awal lebih kecil atau sama dengan akhir, kalau awal lebih kecil atau sama dengan akhir, maka waktu komputasinya sudah 1 ditambah. Nah ini tergantung berapa komputasinya. Jadi kalau sama maka ini akan lalu tambah 1. 1 ini sudah pasti ya, karena ini selalu. Kemudian ditambah dengan ini ya, S1. Lalu indeksnya. Nah, ini akan waktunya itu akan sama dengan ya, ditambah dengan sigma dari TS1 indeks. Ya, indeksnya dari awal sampai akhir. Lalu ini akan dikerjakan berapa kali? Ya. Sebenarnya sama, ini 1 dari awal sampai akhir. Ya. Jadi ini sendiri 1 berarti ditambah dengan akhir dikurangi awal plus 1. Ya. Diulang sebanyak ini. Ya. Kemudian baru ditambah dengan kalau ada S2, ya, lalu nanti ditambah dengan jadi yang ini di dalam loopnya, ya. Jadi waktu komputasi mungkin ini tidak usah aja, ininya nggak usah. Nah, karena nanti tergantung ini. Ya. Jadi waktu komputasi kita hanya menghitung waktu komputasi loopnya, ya. Itu waktu komputasi dalam loop. Sehingga ini akan menjadi ya ini formulanya gitu ya. Sehingga kalau n-nya itu awalnya sama dengan 1, kemudian akhirnya itu sama dengan n, nah, maka waktu komputasinya itu
sama dengan 2 plus ya, sigma T, kemudian S1 indeks, 1I aja gitu ya. I-nya sama dengan 1 sampai N, ditambah dengan N-1 plus 1. Ya, jadi ini kira-kira, jadi sebenarnya kalau kita lihat, 2 dengan N, jadi ini 2 plus sigma TS1I, I-nya sama dengan 1 sampai N, ditambah dengan N. Jadi N plus 2 ini sebenarnya sudah pasti ya. N plus 2 ini. Jadi sebenarnya sudah sigma TS1I, I-nya sama dengan 1 sampai N, ini ditambah dengan N plus 2. Ini kontrol untuk kontrol. Ya, ini kira-kira ini. Nah, nanti tergantung S-nya itu apa namanya, S-nya itu konstanta atau tidak. Jadi kalau kita ambil contoh misalkan satu ini N, ya, S1-nya itu adalah oke, katakanlah di sini read X gitu ya. Ini X diisi dengan X iya aja supaya tidak terlalu banyak tulis. Nah, X dikalikan dengan ditambah dengan I kuadrat gitu ya. Lalu yang ini I nah ini berarti TS indeksnya itu sama dengan 2. Jadi tidak karena tidak bergantung pada nilai I-nya gitu. Ya. Kalau ini nggak ada. Jadi yang di dalam loop-nya ini apa? Ya, jadi kalau kita lihat, maka waktu komputasinya yang satu itu adalah read X ini, ya. Satu itu read X. Kemudian N plus 2 ini adalah kontrol loop. Lalu ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari 2. Jadi I dari ini berarti sama dengan N plus 3 ya, ditambah dengan 2N. Jadi sama dengan 3N plus 3. Nah, kapan I-nya tidak apa namanya atau berupa variabel? Ya. Ini contoh lain. Ya. X, ya. Kemudian I1, kemudian I lebih kecil sama dengan N. Ya, ini tidak. Ya. Kemudian C sama dengan I, C sama dengan 1, lalu C lebih kecil sama dengan I. Ya. Kalau C lebih kecil sama dengan I, maka X-nya itu sama dengan X ditambah I kali C. Ya. Kemudian C plus 1, C plus 1, ini kembali lagi ke sini. Ya. Kemudian
kalau sudah tidak, ini I-nya I plus 1, lalu ini kembali lagi ke ya. Jadi ada dua loop. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dua loop ini kita yang di dalam dulu. Ya, yang di dalam ini ya. Yang di dalam ini adalah N plus 2 ya. Maaf. Ini I plus 2 ya, karena ini sampai dengan I, kemudian ditambah dengan sigma ini sebenarnya sama aja, sigma 2 ya, J sama dengan 1 sampai dengan I ya. Jadi ini akan sama dengan I plus 2 plus 2I ya. Jadi sama dengan 3I plus 2 gitu. Sehingga secara keseluruhan ya, itu adalah ini 1 plus N plus 2 ya, kontrolnya, lalu ditambah dengan sigma. Nah, ini tadi sudah kita ini 3I plus 2I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi akan sama dengan 1 plus N plus 2 ditambah dengan 3. Nah, I-nya itu adalah N kali N plus 1 per 2 ditambah dengan 2N. Ya. Ditambah dengan 2N karena ini konstante. Sehingga yang kita peroleh adalah ini sama dengan ya ini N kuadrat per 2, jadi 3 per 2 N kuadrat ditambah dengan ini 3 per 2N tambah N tambah 2N. Jadi 1,5, 3,5, jadi 7 per 2N ditambah dengan 3. Ini hasil dari loopnya. Gitu. Jadi itu kira-kira bagaimana kita menghitung loop, sekuensial, cabang, dan loop.